Selamat siang, perkenalkan nama saya Dwi Andriawan. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru tahun 2023 kategori 1 angkatan kedua di LPTK IKIP Saraswati Tabanan, Bali. Hari ini Senin 4 Desember 2023 pukul 9.30 saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan materi mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian perhatikan, saya melakukan absensi terlebih dahulu. Ahmad Ketua Wisuda, Bagus Kusuma Amaja, Devia Imasiti, Dian Eka Ramadhani, Dimas Eka Ali, Dina Febriana, Dinda Maulidia. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, anak-anakku, pernah melihat orang lamar pekerjaan? Pernah melihat contoh surat lamaran pekerjaan? Pernah ya? Luar biasa. Milik siapa yang kalian lihat? Milik saudara. Baik, hari ini Pak Guru memberikan contoh. Ini adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan. Misalnya ini tidak terlihat, Anda bisa lihat. Ini adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh seseorang. Bisa dipahami ini? Bisa. Silakan disimak. Pernahkah pembelajaran kita? Ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Bagaimana caranya agar kalian dapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan keahlian kalian? Saya dapat. Ya, menulis. Mencari relasi. Mencari relasi sebanyak-banyaknya. Bagus. Rizky? Mengajukan lamaran kepada instansi dan pekerjaan yang diinginkan. Mengajukan lamaran kepada instansi yang dengan pekerjaan yang diinginkan. Bagus. Bagus, silakan. Kalau di program magang, Pak, karena dengan kita menjadi program magang, kita dapat menggunakan soft skill atau hard skill yang kita miliki. Bagus, mengikuti program magang. Jadi dari pertanyaan ini muncul 3 jawaban yang sudah diutarakan oleh teman-teman kalian. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Baik anak, dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, ternyata pembelajaran kita hari ini adalah tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, kenapa ini penting? Jika kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, nanti Anda selesai dari bangku SMA ini, karena ini adalah jenjang Anda yang paling akhir, ada yang nanti kuliah, ada pula yang akan bekerja. Oleh sebab itu, untuk Anda yang ingin bekerja, setidaknya Anda harus memahami dulu isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan itu sebelum kalian melamar pekerjaannya. Nah, di sini setelah lulus dari sekolah, harapannya kalian memahami bagaimana cara menyiapkan diri agar kita bekerja di suatu perusahaan yang sesuai dengan keahlian. Gitu ya? Bisa dipahami bukan ini? Baik. Silakan disimak. Pak Guru akan tayangkan sebuah video yang di dalamnya nanti akan berisi pertanyaan kepada kalian. Interview juga, Mas? Iya, Mas. Oh, iya. Habis lulus apa sebelumnya udah pernah kerja, Mas? Saya baru lulus, Mas. Kalau Masnya? Oh, saya juga baru lulus. Tapi udah interview berkali-kali di susah, Mas, cari kerja tuh. Perusahaan sekarang udah macam
dari tayangan video tersebut, pesan apa yang kalian dapat? Siapa dapat? Pesan? Nah, Ada segi bagus, nilai khidmat, tapi kalau orangnya lebih bagus. oh baik, katanya Elsa pesannya adalah nilai bagus, kumlot, tetapi lebih bagus kalau ada orang dalam. Oh, seperti itu mungkin ya ini. Video yang kalian dapat seperti itu. Iya. Ada yang berbeda mungkin pendapatnya? Kok katanya tadi lucu, ternyata ketawa semuanya. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira gitu. Pendapat lagi selain Elsa? Tidak ada? Oh, berarti relasi itu penting. Relasi itu penting. Ada relasi pentingnya. Tadi yang dikaitkan dengan penyampaian persepsi di awal yang disampaikan oleh Mas Abulis bahwasanya kita cara untuk mendapatkan pekerjaan adalah satunya adalah membangun relasi. Nah, kalau kita lihat tadi orang yang satu itu meremehkan sekali ya, pelamar satu, wah mentertawakan, kenapa ada seterusnya. Nah, baik anak-anak, setelah ini silakan kalian berkelompok. Silakan kalian berkelompok, setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang peserta didik. Bisa dipahami? Silakan berkelompok. Sudah semuanya? Baik, Pak, itu akan bagikan LKPD. Silakan Anda cermati LKPD ini. Silakan disimak. Ini ada materi yang harus kalian pahami sebelum kalian nanti bekerja berdasarkan KPD yang sudah saya berikan. Di sini materi yang akan kita bahas terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah unsur kebahasaan, dan yang ketiga adalah sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Baik, siapa yang dapat pengertian surat lamaran pekerjaan menurut Anda? Siapa yang dapat? Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Silakan dipikir, jadi dulu. Siapa yang dapat? Kalau tidak apa-apa, kan belajar. Siapa yang dapat? Ya? Bagus. Yang lain? Siapa? Bagus? Tidak? Sudah? Terima kasih, Indah. Bagus sekali. Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang diajukan oleh seseorang kepada suatu instansi dengan harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Baik. Kemudian unsur surat lamaran pekerjaan siapa yang dapat? Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan siapa yang dapat? Nisa, yang pertama tesis, bagus. Yang kedua argumentasi. Yang ketiga penegasan. Baik, betul sekali. Nah, unsur surat lamaran pekerjaan itu terbagi dari 3 tahapan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Terima kasih kepada Mbak Nisa,
kepada Mbak Yesi dan juga kepada Mas Polis. Mereka sudah menyebutkan bahwasannya yang pertama adalah tahapannya tesis, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah penjelasan. Tesis itu adalah tahapan pembuka di dalam surat lamaran pekerjaan. Sedangkan yang kedua, argumentasi itu berisi tentang isi, mulai dari identitas diri sampai ke tahapan lembar yang dilampirkan, bagian pertimbangan. Dan yang ketiga adalah bagian berupa bentuk. Kemudian sampai di poin ini Anda sudah paham? Ya. Paham ya? Baik, selanjutnya sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada berapa kan sistematikanya? 10. Siapa dapat? Yang pertama itu apa? Devani? Tempat tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Coba kita lihat apakah benar. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Bagus, Devani. Yang kedua? Ya? Lampiran dan hal. Lampiran dan hal. Bagus. Lampiran dan hal. Kita simak dulu benar masalah di sini ya. Oh betul, luar biasa. Yang ketiga, siapa dapat? Dina? Alamat surat. Ya, betul, alamat surat. Yang keempat? Salam membuka. Elsa, bagus. Salam membuka. Yang kelima? Dimas? Alinea pembuka. Alinea pembuka. Ya, betul. Siapa lagi? Nah, Ceres? Surat. Isi surat. Ya, betul. Selanjutnya? Penutup. Ya, betul. Salah satunya. Siapa lagi? Indah? Salam tertutup. Salam penutup. Kemudian 9. Kensa? Tanda tangan. Tanda tangan. Yang terakhir? Berarti? Nama terang. Nama terang. Nah, ini adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Ketika orang mau membuat surat lamaran itu harus sesuai dengan komponen sistematikanya. Artinya apa? Surat lamaran dibuat harus sistematis. Baik, kita akan berikan penjabarannya. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat biasanya dituliskan di pojok kanan atas. Ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan kalimat. Contoh. Nah, Banyuwangi 17 Agustus 2020. Contoh ya. Dituliskan di pojok kanan atas. Yang kedua, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat. Tidak disingkat seperti lam, tapi ditulis utuh, lampiran. Yang kedua, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Biasanya kita temukan lampiran 2 menggunakan angka, itu tidak boleh, harus menggunakan huruf. Yang ketiga, contohnya seperti ini tahapannya. Lampiran 4 lembar menggunakan huruf hal, pemberitahuan atau informasi lowongan pekerjaan atau melamar pekerjaan, menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang dituangkan dalam surat tersebut. Paham sampai di poin ini? Ya. Selanjutnya, alinea pembuka surat. Ini penting sebagai pengantar, sebagai bentuk tesis, maka ini penting sekali. Kalimat ini sifatnya adalah sederhana, to the point, tidak bertitik, tapi langsung kepada pokok pembicaraan. Silakan disimak. Alinea membuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Contoh, setelah membaca iklan yang dimuat dalam hari-hari titik dan seterusnya. Nah, ini di poin pertama adalah isi surat. Dalam isi terdapat hal berikut: identitas, maksud dan tujuan. Nah, isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, dan dapat tambah lagi sesuai keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Nah, ini contohnya. Kira-kira di pemberian identitas ini, kalau nanti Anda melamar pekerjaan, Anda mau menambahkan apa di sini?
email, betul. Apalagi? Nomor telepon. Itu penting untuk di era sekarang. Kenapa? Perusahaan tidak perlu membuang waktu terlalu lama untuk mengirim surat balasan via pos. Bisa langsung lewat email ataupun nomor telepon. Anda dihubungi secara langsung. Nah, maksud dan tujuannya adalah merupakan keterangan alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Apa tujuannya orang menulis surat pelamar pekerjaan? Untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai ini baik anak-anak, dari materi tersebut sudah paham? Ya, baik. Silakan dari LKPD yang Pak Guru bagikan tersebut, silakan diamati surat lamaran pekerjaannya, kemudian silakan dikerjakan bersama kelompok Anda tentang LK yang sudah saya bagi. Anda boleh menggunakan handphone Anda, telepon genggam Anda untuk mencari referensi mengerjakan LKPD tersebut. Bisa dipahami? Baik, silakan bekerja. Silakan dilakukan penyelidikan apakah surat lamaran yang tadi saya review dari LKPD itu semuanya benar atau tidak. Kalau ada kesalahannya,
Baik, nah, bagaimana? Sudah selesai semuanya? Ya. Sudah. Baik, setelah ini silakan masing-masing kelompok diwakili oleh anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang sudah ada lakukan barusan terkait unsur kebahasaan dan juga sistematika surat lamaran pekerjaan dari LKPD yang sudah Pak dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil perjalanan. Yang pertama adalah tesis. Deskripsinya adalah bersamaan dengan surat ini saya termasuk mengajukan izin akan dapat melaksanakan kerja praktik atau magang selama 1 sampai 3 bulan di perusahaan Bapak dari Ibu. Terus argumentasinya adalah saya yang ditanda di bawah ini dengan nama Benny Adresmana, NIM, alamat dan perguruan tinggi, program studi. Sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa dokumen sebagai berikut, yaitu daftar riwayat hidup, pas foto, fotokopi kartu mahasiswa, KKS terakhir dengan IPK dan SKTK. Kemudian dengan kesimpulan, yaitu deskripsinya. Demikian permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya Bapak atau Ibu berkenan mempertimbangkan saya untuk dapat masuk di perusahaan Bapak Ibu. Atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih. Sekian yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan dulu. Dari presentasi yang dilakukan oleh Elsa mewakili anggota kelompoknya, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan terkait informasi yang disampaikan oleh Elsa? Pendapat? Boleh siapa? Silakan ditanggapi. Gimana? Kalau Anda sepakat, kita lanjutkan di kelompok yang kedua. Sepakat? Baik, setuju ya? Baik, nanti Pak Guru akan tanggapan selesai semuanya ya. Kelompok kedua atau yang kedua siapa yang ingin masuk? Siapa? Oh ya baik, silakan. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya bersama kelompok saya dengan Dina Febriana, Ida Fitriani, Eka Marmadani, dan Naisa Fadil. Dalam isi surat lamaran tersebut ada tesis yang berisi dengan bersamaan dengan surat ini. Saya bermaksud mengajukan izin agar dapat melaksanakan kerja praktik magang selama 1 sampai 3 bulan perusahaan KRD PT Anta Meratus. Dan argumentasinya, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Benny Adresmana dengan NIM 3012 C1062, alamat Jalan Divisi 4 Aldri RT 006 RW 003, Kecamatan Haria, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Perguruan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat, program studi teknik mesin. Sebagai pertimbangan, saya lampirkan beberapa dokumen sebagai berikut: daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, pas foto terbaru ukuran 3x4 2 lembar, fotokopi kartu mahasiswa
jangan terlalu cepat. Baik, itu masukan. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih Mbak Rita, silakan dulu. Kita lihat pertanyaan dulu. Tadi disampaikan oleh saya bahwasanya yang dipresentasikan adalah yang adu dulu kita mereka semuanya. Baik, silakan kelompok berikutnya. Mbak Sep. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 mempresentasikan hasil percakapan. Yang pertama, tesis. Bersamaan dengan nilai ini, saya bermaksud mengajukan izin agar dapat melaksanakan kerja praktek atau magang selama 1 sampai 3 bulan di bulan Bapak. Yang kedua, Ya, terima kasih Mbak Sep. terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semuanya yang sudah presentasi barusan, silakan ditanggapi bagaimana hasil penyajian presentasi yang telah dilakukan oleh teman-teman kalian. Siapa dapat? Yang pertama, tadi disampaikan bahwasanya ketika kita presentasi sebaiknya jangan tergesa-gesa. Yang kedua, dari surat yang sudah kalian amati tadi, apakah surat yang ini benar? Semuanya? Belum ya? Ada yang salah? Apa itu? Penggunaan kata. Penggunaan nomor yang masih disingkat. Kemudian ada baca. Kemudian Jalannya masih disingkat. jalannya masih disingkat. Nah, baik anak, itu tadi adalah evaluasi dari hasil Anda melaksanakan presentasi LKPD. Silakan LKPD itu kalian kumpulkan. Kalian kumpulkan LKPD. Teman kalian, kita refleksikan hasil pembelajaran itu lewat media Wordwall. Nah, sudah dicermati? Ya. Baik anak, setelah ini saya minta Anda, saya tunjuk Anda untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah paham atau belum tentang materi yang sudah kita pelajari barusan? Baik, setelah ini silakan dijawab di depan pertanyaan dari materi yang sudah kita bahas di Wordwall ini. Nomor 1, Dinda, silakan mencuti. Ya, silakan Anda jawab. Dibaca atau tidak? Iya, baca. Berdasarkan pengalaman pekerjaan dan saudara kami beritahukan bahwa saudara terima uang perusahaan kami. Kalimat tersebut merupakan Ya, betul. Silakan kelompok 2. Siapa? Kelompok 2, siapa yang mau maju? Dia maju. Silakan. Dibaca yang keras biar teman-teman mendengar. Setelah ini kelompok 3 disiapkan. Dina untuk maju. Berhubung Anda belum memenuhi syarat permintaan Anda terpaksa kami tolak. Kalimat perbaikan isi surat tersebut adalah Ketiga, Dina, silakan maju. Baca Dina. Coba. Ya, betul. Selanjutnya, Najwa. tulisan kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang tepat adalah Ya, betul. Selanjutnya, yang terakhir, kelompok 5, Devia. yang merupakan bagian surat
Ya. Ya. Baik anak, itu tadi adalah cakupan materi pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ya, tadi kalian sudah temukan bahwasanya unsur halaman pekerjaan itu ada 3 bagian. Ada apa saja? Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan kelas memimpin berdoa kembali.